A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli arang di tukang las dan beli ikan di tukang kulkas. Tanda orang yang ikhlas melakukan kebaikan tanpa memelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kalimat atau kata ikhlas. Dan itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang tabu. Karena setiap kita melakukan kebaikan, melakukan apa saja, maka sering terdengar lakukan dengan ikhlas. Lalu apa itu definisi ikhlas? Definisi ikhlas itu adalah melakukan kebaikan atau apapun itu tanpa ada pamrihnya. Sama halnya dengan ketika kita melakukan kebaikan atau membantu orang lain tanpa kita mengharapkan darinya balasan. Karena mungkin kita sering mendengar atau kita dapati di hidup kita. Kita melakukan kebaikan, kita menolong orang lain, dianya kagak terima kasih. Tidak mengucapkan jazakallah, tidak mengucapkan terima kasih, tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Dan kadang kita merasa kok gitu ya? Udah dibantu kok nggak berterima kasih. Nah, ketika ada unsur-unsur kita merasa kok gitu, kenapa dia tidak berterima kasih, maka itu tandanya kita justru nggak ikhlas. Ini yang sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Firanda Adirja, ya. Beliau mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang dia tidak berterima kasih atas kebaikan kita, maka sejatinya Allah sedang ingin melipat gandakan pahala kita dan menguji kita sejauh mana keikhlasan kita, serta ingin agar kita menikmati lezatnya apa itu ikhlas. Oleh karenanya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gak perlu berharap dari manusia. Karena manusia mah tempatnya lupa dan hanya memiliki sekecil nikmat yang Allah titipkan. Dan ikhlas itu melakukan apapun itu karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dibayar, bukan karena ingin pangkat. Yang namanya ikhlas pure, sebagaimana yang guru saya pernah ilustrasikan, yaitu Agim, bahwa ikhlas itu adalah seperti ketika kita membuang kotoran. Kita membuang kotoran gak pernah kita ingat-ingat kembali. Oh, kemarin banyaknya sekian. Atau kita gak pernah memikirkan apa yang sudah kita buang, kita ingat-ingat. Gak ada. Nah, ilustrasi itulah yang waktu itu disampaikan oleh guru saya, ya Agim, bahwa ikhlas itu sama seperti kita buang kotoran. Gak pernah diulangi, gak pernah diingat-ingat. Ya udah, keluar aja. Artinya kita gak pernah berharap itu kembali, gak pamrih. Gak seperti kita jualan mengeluarkan barang, maka kita berharap ada uang sebagai bentuk bayaran. Kalau itu jual beli. Nah, kategori ikhlas ini enggak demikian. Namun justru kalau misalkan ikhlas sama kita dengan jual beli dengan Allah. Bedanya itu. Kalau jual beli dengan manusia, kita harus lihat sekarang. Kita kasih barang, kita punya barang, kasih ke orang, orang punya uang, kasih ke kita. Itu namanya jual beli barang. Nah, kalau dengan Allah, itu kita melakukan kebaikan, sejatinya kita sedang bertransaksi dengan Allah.
nanti Allah yang akan balas seberapa. Allah bisa menakar nih ikhlasnya seberapa level. Udah kayak sambal, ada level 1, 2, 3, semakin tinggi semakin pedas. Nah ikhlas juga sama, ada levelnya. Nanti Allah dapat menakar nih seberapa ikhlas. Mungkin ikhlasnya karena pertama sungkan kalau nggak bantu, itu bisa. Atau kita karena dia pasangan kita bantu, itu juga bisa. Nanti bisa ditakar tuh. Allah bisa menakar sejauh mana keikhlasan kita. Semakin kita ikhlas maka semakin baik. Dan itu yang diharapkan. Benar-benar gak ada pamrih, gak ada sesuatu yang kita harapkan selain daripada apa yang Allah siapkan untuk kita. Dan Allah gak tanggung-tanggung teman-teman. Yang disiapin surga. Siapa di sini yang gak mau surga? Semuanya pasti menginginkan surga. Bahkan sekalipun orang yang berdurhaka, orang yang berbuat salah, yang diharapkan apa? Surga. Orang kafir juga surga. Semuanya berharap surga. Oleh karenanya, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita belajar ikhlas. Ikhlas dalam melakukan apapun itu. Ketika beribadah, sholat, pergi ke masjid, tilawah, bantu orang lain, bantu tetangga, nyeberangi nenek-nenek, ngurus anak, ngurus keluarga, ikhlas. Karena dengan keikhlasan itulah maka Allah akan berikan bayarannya. Begitu pula ketika Allah uji kita dengan sakit. Kalau kita ikhlas menerimanya, maka Allah akan balas dengan pahala yang tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita levelingkan. Karena Allah Maha Rahman, Maha Kaya. Semuanya Allah punya. Apapun kalau misalkan urusannya dengan Allah, maka berbahagialah. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan manusia. Manusia nggak bisa disamaratakan. Ukuran kita manusia beda dengan ukuran Allah. Mungkin ukuran kita mah yang besar itu adalah 1 juta, yang kecil itu adalah 1000. Itu ukuran kita. Ukuran Allah beda. Lipatannya beda. Jadi nggak bisa dibandingkan antara balasan yang diberikan oleh manusia dengan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, luruskan selalu niat kita. Setiap hari ketika kita beribadah, pastikan ia ikhlas karena Allah. Jangan karena ingin dilihat oleh orang lain, atau pengen dipuji oleh mertua, atau pengen dinilai baik oleh calon pasangan kita, atau mungkin oleh atasan kita yang sedang kita cari perhatiannya, dan sebagainya. Yang namanya ikhlas, pure, benar-benar Allah tujuannya, tidak ada selain Allah yang menjadi alasan kita melakukan sebuah amalan atau kebaikan. Barakallahu fikum, kebaikanmu adalah kebahagiaanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.